Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih murah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sekali saat ini kita ada sebagaimana ada sekarang ini, suatu anugerah buat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada sore yang indah ini Tuhan, Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, begitu baik atas kami Tuhan. Kalau pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada ini Tuhan, ini suatu anugerah buat kami Tuhan, suatu kemenangan buat kami Tuhan. Kalau kami melihat keadaan dunia semakin hari semakin susah, tetapi kami mempunyai Tuhan Yesus, kami mempunyai segalanya Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Allah yang sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kalau pada saat ini kami menghadapi perjamuan kudus Tuhan, layakkan setiap kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima perjamuan yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi menyerahkan ibadah ini raya sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat Tuhan, untuk siap memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hati pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, karena Kau Allahku yang sungguh baik, teramat baik Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai kebaktian pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku Tuhan. Engkau ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, sehingga Engkau tidak mengingat kesalahan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
hari kami melihat kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan. Dalam setiap hari kami melihat kuasa-Mu. Setiap hari kami melihat mujizat-Mu yang luar biasa atas kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan Yesus, ciptakan lebih dari segala ada, hanya kalau kita melihat kasih-Nya Tuhan yang luar biasa, setiap hari Tuhan, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan Yesus, Yesus, melawat siap jemaat-Mu yang datang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Itu besar pengorbanan-Mu atas kami pada saat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menggantikan segala hukuman atas dosa kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib, karya salib Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Telah kami sampaikan pujian kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mendengar firman. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, beri kami hikmat, beri kami urapan, sehingga kami boleh menangkap setiap pesan kebenaran yang akan kami terima. Firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami dan mendewasakan iman rohani kami.
Roh Kudus rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sambil lapsang Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali oleh saudara. Shalom. Oke. Nah, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan, di mana judul pertemuan firman Tuhan hari ini adalah tentang kecewa. Ya, kecewa. Nah, tentang kecewa ini kita akan belajar 3 hal. Ya, tentang kecewa. Yang pertama, mengapa seseorang bisa kecewa? Ya. Yang kedua, apakah akibat dari kecewa? Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengatasi kekecewaan? Ya, tentu kata kecewa ini tidak asing. Kata kecewa ini sering kita dengar, bahkan juga sering kita ucapkan, ya. Waduh, saya kecewa. Nah, kira-kira gitu ya. Mungkin hari-hari ini juga ada di antara Bapak Ibu yang sedang kecewa, gitu ya. Karena itu kita akan belajar. Nah, yang pertama, mengapa seorang bisa kecewa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kecewa itu punya arti perasaan yang tidak puas. Sekali lagi, perasaan yang tidak puas karena keinginan, harapan, atau sesuatu tidak terwujud dalam hidup kita. Sekali lagi, perasaan tidak puas karena keinginan, harapan, atau sesuatunya yang tidak terwujud dalam hidup ini. Ya, itu arti kata kecewa menurut Kamus Bahasa Indonesia. Maka ini menjawab mengapa seseorang bisa kecewa. Kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan ataupun keinginan kita. Mungkin Bapak Saudara punya harapan, punya keinginan sesuatu, tapi yang terjadi, yang dialami tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diinginkan. Muncullah rasa kecewa. Ya, saya percaya ini sudah sering dialami oleh setiap kita. Ya, mungkin bukan cuma beberapa kali. Ya, kalau umur hidup ini dihitung, ya, perasaan kecewa ini mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali. Karena kita punya keinginan, kita punya harapan, tapi ternyata yang kita harap, yang kita inginkan tidak terjadi. Malah yang terjadi itu justru sebaliknya, muncullah rasa kecewa. Ya, jadi ini yang pertama, mengapa seseorang bisa kecewa? Jawabannya karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Ya, yang kedua sekarang. Nah, ini yang saya akan kupas lebih jauh. Apa akibat dari kekecewaan? Umat Tuhan perlu tahu hal ini supaya tidak membiarkan kekecewaan itu berlarut-larut dalam hati dan hidup kita. Karena ternyata kecewa itu bisa membawa dampak atau akibat yang fatal kalau dibiarkan terus ada dalam hati dan hidup kita. Ya, oke, sekarang kita akan belajar dulu. Apa akibat dari kecewa? Saya pelajari paling tidak ada 3 akibat ketika seseorang kecewa dan membiarkan kekecewaan itu terus ada dalam hatinya. Yang pertama, akibat yang pertama kita lihat dalam Lukas pasal 24 di ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 24 di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka di sini adalah 2 murid yang pulang ke kampung halaman mereka yang ada di Emmaus. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Perhatikan kalimat berikut. Maka berhentilah mereka dengan muka muram.
muka murah. Yang pertama, nanti kita akan lihat ya, Lukas 24 ini, beberapa ayat-ayat akan kita lihat dari Lukas 24 ini ya. Yang pertama, seorang yang kecewa, ini dua murid ini pulang ke kampung halaman ketika Tuhan Yesus mati, ya, mereka kecewa. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan itu nyamperin mereka di tengah perjalanan mereka, tapi mereka nggak tahu, mereka nggak kenal bahwa itu Tuhan Yesus, karena mata mereka, ya, tertutup oleh kekecewaan, sehingga mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan tanya, apa yang kamu percakapkan? Ya, lalu mereka berhenti, mereka menunjukkan muka yang muram. Yang pertama, akibat dari kekecewaan adalah seorang umat Tuhan akan kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita. Padahal banyak ayat berkata bersukacitalah, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu Filipi pasal 4 berkata begitu. Ada ayat juga berkata sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan betapa penting umat Tuhan itu punya sukacita. Kalau tidak punya sukacita, hidup sudah berat, akan jadi semakin berat. Karena nggak punya sukacita. Tapi kalau punya sukacita beda. Ada tantangan yang dihadapi, tapi karena ada sukacita, kita bisa menghadapi dan menjalaninya dengan sukacita. Ya, hal yang pertama, kalau umat Tuhan kecewa, maka kekecewaan itu akan membuat seorang umat Tuhan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, saya masuk ke akibat yang lebih berat, akibat yang lebih fatal. Kita lihat dari Yosua pasal 7 di ayat yang ke-5. Yosua pasal yang ke-7 di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, dari orang Israel. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota, dari pintu gerbang kota Ai maksudnya, sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Perhatikan kalimat berikut. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Akibat yang kedua, cerita ini cerita tentang Israel sesudah mereka di bawah kepemimpinan Yosua bisa merebut tanah Kanaan, mereka bisa masuk menduduki Yeriko, di mana Yeriko itu punya tembok yang tebal, secara manusia tidak akan bisa dihancurkan. Tapi kuasa Tuhan bekerja, tembok yang tebal itu bisa hancur. Tuhan yang beracara, mujizat dinyatakan. Mereka bisa merebut dan menduduki Yeriko. Nah, mereka lanjut ekspansi, mereka lanjut memperluas daerah, ya. Mereka lihat ada satu daerah yang lain namanya Ai, ya, sebuah bangsa yang kecil, kota yang kecil, ya, kota sekaligus bangsa yang kecil, namanya Ai. Nah, Yosua mengutus pengintai, kamu lihat itu Ai itu seperti apa, ya, supaya kalau kita nanti mau merebut, mau menduduki, kita tahu strategi apa, berapa banyak pasukan tentara yang harus dikirim, kita intai dulu ya, supaya tahu keadaan kota Ai. Ketika pengintai lihat, lalu kembali memberikan laporan kepada Yosua. Pengintai itu berkata, aduh, kota Ai itu kecil, tidak usah banyak-banyak, cukup kirim beberapa ribu, ya, beberapa ribu saja dari pasukan Israel ke kota Ai. Padahal pasukan Israel itu banyak, tapi cukup kirim beberapa ribu saja, karena penduduk Ai itu kecil, pertahanannya itu gampang dikalahkan, gampang direbut. Beda jauh dengan Yeriko, jauh. Mereka pede, mereka pikir kalau Yeriko saja bisa kita rebut, Ai itu kecil, kira-kira gitu ya. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu baca, mereka kalah dengan kota Ai yang mereka anggap kecil itu, kalah. Mengapa? Karena ternyata ada dosa. Seorang bernama Akan, ya, melanggar perintah Tuhan. Waktu merebut Yeriko, Tuhan itu kasih perintah,
semua barang-barang yang menjadi miliknya penduduk Yeriko itu tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi. Ada yang harus dibakar, dimusnahkan, namun ada yang harus dikhususkan, diberikan kepada Tuhan. Tapi tidak boleh diambil untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Itu perintah Tuhan. Nah, seorang bernama Akan melanggar. Dia pikir tidak ada yang tahu. Lihat kanan, lihat kiri, tidak ada yang tahu. Saya ambil kan tidak apa-apa, ya. Saya ambil sebagian dari rampasan itu, saya ambil, disembunyikan, dipendam di dalam tanah. Dia pikir tidak ada yang tahu. Dia lupa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dipendam dalam tanah pun Tuhan tahu. Itu yang membuat akhirnya Israel kalah, karena mereka melanggar firman Tuhan, ya, melanggar perintah Tuhan. Nah, ketika mereka kalah, kita mencatat mereka kecewa, lalu hati mereka jadi tawar. Akibat yang kedua, seorang yang kecewa, kalau akibat yang pertama mungkin masih ringan, ya, kehilangan sukacita, tapi itu sudah cukup berat juga, ya. Yang kedua, akibat kekecewaan dibiarkan terus ada, bukan cuma kehilangan sukacita, tapi yang kedua jadi tawar hati. Roti tawar enak, ya, dimakan dikasih selai, dikasih meses. Saya ngomong gini jangan sampai lapar, ya. Waduh, enak Pak, dikasih coklat, dikasih keju, terserah mau diisi apa. Roti tawar diisi enak, ya, dimakan enak. Kalau hati yang tawar, aduh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hati yang tawar atau tawar hati itu punya arti hatinya tidak memiliki rasa apa-apa, tidak punya rasa apa-apa, ya, sehingga menjadi hambar, beku, dan dingin. Sekali lagi, ya, tawar hati itu hatinya tidak memiliki rasa apa-apa, sehingga hatinya jadi hambar, jadi beku, dingin. Saya kasih contoh. Suami istri menyimpan kekecewaan. Si suami kecewa dengan istri, atau sebaliknya istri kecewa dengan suami, dan itu terjadi lama, dibiarkan lama. Kalau dibiarkan lama, ya pasti semakin hari semakin kecewa. Itu pasti, ya, karena mungkin berharap suami saya bisa lakukan ini buat saya, ternyata enggak. Sementara si suami berharap istri saya bisa lakukan ini buat saya, ternyata enggak. Nah, itu terjadi berulang kali. Kekecewaannya disimpan, semakin besar kecewanya. Lama-lama bukan cuma kehilangan sukacita dalam rumah tangga, tapi hatinya jadi tawar. Akhirnya sang suami atau sang istri berkata begini, aku tidak punya rasa, ya, aku tidak punya rasa sama orang ini. Nah, orang ini maksudnya ya pasangannya itu, ya. Padahal suami istri butuh, ya, untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, ya, ini sangat perlu sekali, Mengapa? Karena dikatakan firman Tuhan, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, kalau satu yang sudah dipersatukan ini tidak punya rasa, kira-kira ada apa, Waduh, ya, bukan cuma kehilangan sukacita, tapi tidak punya rasa. Tawar hati, tidak punya rasa, hatinya jadi hambar, jadi beku, jadi dingin. Hubungan suami istri jadi dingin. Ini contoh saja, ya. Amsal 24 di ayat yang ke-10 berkata, Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau seorang kecewa dibiarkan terus ada, akibat yang pertama kehilangan sukacita. Akibat yang kedua bukan cuma kehilangan sukacita, hatinya jadi tawar, hambar, tidak punya rasa, ya. Nah, orang yang tawar hati saat masa kesesakan itu maksudnya sedang ada pergumulan, sedang ada tantangan, sedang ada kesulitan, hatinya tawar. Orang yang seperti ini dikatakan kecillah kekuatan. Dengan kata lain, tawar hati akan membawa seseorang menjadi frustasi, depresi, bahkan putus asa.
Ya, jadi orang yang tawar hati, so, dampaknya itu bisa frustasi, depresi, bahkan putus asa. Nah, heran, akhirnya ada orang yang sampai, maaf, bunuh diri, BD, putus asa, dia merasa percuma aku hidup, kecewa, sukacitanya hilang, hatinya tawar, frustasi, depresi, putus asa, bunuh diri. Saya mau beritahu sekali lagi ya, bunuh diri adalah jalan tercepat menuju ke neraka. Ingat itu baik-baik. Karena Alkitab berkata, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu, hai orang bodoh. Itu pengkhotbah berkata demikian. Jadi orang yang mau mati sebelum waktunya Tuhan memanggil dia pulang kembali. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, berarti kan mati sebelum waktunya. Itu di mata Tuhan orang bodoh, karena dia melanggar hak, dia melanggar kedaulatannya Tuhan. Mati, hidup itu hak kedaulatan Tuhan. Kita tidak boleh mengambil itu, sudah boleh. Ya, jadi kalau belum waktunya mati, jangan minta mati. Tapi kalau sudah waktunya mau mati, ya jangan berkata, jangan dulu Tuhan, saya belum siap. Nggak bisa. Ya, jadi mati tidak perlu diminta. Kalau sudah waktunya mati, ya pasti mati. Ya, tunggu saja, persiapkan diri dengan baik untuk menyambut ketika Tuhan datang memanggil kita siap bertemu dengan Tuhan. Ya, oke. Jadi ini yang kedua, ternyata kekecewaan bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Yang ketiga sekarang, ini yang lebih fatal buat umat Tuhan. Yang pertama, kehilangan sukacita. Yang kedua, hatinya jadi tawar. Yang ketiga, kita buka dari Matius pasal 11 di ayat yang ke-6. Matius 11 di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kisah ini kalau sudah baca, ini perkataan Tuhan Yesus ketika Yohanes Pembaptis menyuruh 2 muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis waktu itu sedang ada di dalam penjara. Mengapa di penjara? Karena dia memberitakan seruan pertobatan. Dia menegur orang Farisi, dia menegur ahli Taurat. Ya, teguran yang diberikan itu keras loh. Ya, sampai ada perkataan-perkataan yang tajam diberikan, yang untuk menegur supaya bertobat. Nah, orang Farisi, ahli Taurat nggak suka, akhirnya ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saat ada di dalam penjara itulah Yohanes Pembaptis menyuruh 2 muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kalimatnya begini, tanya kepada Tuhan, apakah engkau itu Mesias? Apakah engkau itu orang yang akan datang? Atau kami harus menanti sesuatu yang lain? Kira-kira begitu. Sekilas kalau kita bacakan pertanyaan yang wajar ya, Yohanes Pembaptis mau memastikan apakah Tuhan Yesus itu Mesias, orang yang ditunggu-tunggu, ya, yang sudah dinubuatkan akan datang menyelamatkan manusia yang berdosa. Apakah itu Tuhan Yesus atau nunggu yang lain? Kelihatannya kan wajar. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan perjalanan pelayanan Yohanes Pembaptis, pertanyaan Yohanes Pembaptis ini tidak wajar. Mengapa? Karena sebelum Yohanes Pembaptis dimasukkan penjara, Yohanes Pembaptis ini sudah melayani. Dalam pelayanannya, dia itu melakukan banyak hal-hal, termasuk ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia ngomong sama orang banyak, inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Berarti dia tahu nggak Tuhan Yesus itu Mesias? Tahu. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Itu diucapkan sampai beberapa kali. Yohanes Pembaptis menunjuk pada Tuhan Yesus. Berarti Yohanes Pembaptis tahu Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Tuhan Yesus adalah Mesias. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata begini, aku tidak layak untuk membaptis engkau Tuhan. Seharusnya Tuhan yang membaptis aku. Tapi Yohanes Pembaptis melaksanakan baptisan itu karena Tuhan Yesus berkata, lakukanlah, demikianlah kita mengenapkan kehendak Tuhan, kehendak Allah.
lalu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Yohanes Pembaptis sudah tahu, tapi saat ada dalam penjara, dia bertanya hal itu. Mengapa? Kalau kita renungkan, orang yang ada dalam penjara itu tidak enak, apalagi penjara zaman dulu, ya, penjara zaman sekarang aja nggak enak. Ya, saya pernah mengunjungi, tapi sudah agak lama, jadi seseorang dalam penjara. Waduh, saya lihat belum masuk di penjaranya, ya cuma di ruang kunjungannya. Wih, saya lihat kayak gini ya situasinya ya. Nah, saya mikir di dalam itu kayak apa. Lalu saya dengar cerita orang-orang yang pernah masuk ke sana. Waduh, nggak enak. Ya, penjara zaman dulu lebih berat, lebih jelek, lebih gelap, lebih bau, ya, dan macam-macam. Banyak kutu, banyak nyamuk, banyak binatang-binatang yang kayak gitu, ya. Wah, sudah tidak karu-karuan. Tempatnya untuk mungkin ini tidur, dengan tempat untuk buang air, ya satu lokasi, tidak ada sekatnya, Aduh, pokoknya nggak enak deh. Ya, jangan sampai ya ada yang bilang tak coba Pak, jangan, ya, tidak enak. Saya pastikan tidak enak. Nah, saat situasi tidak enak seperti itu, Yohanes Pembaptis tanya. Rupanya dia itu berharap Tuhan Yesus kalau benar Mesias, seharusnya Tuhan Yesus datang menolong dirinya. Kan dia sudah berjasa, dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus, ya kan? Yohanes Pembaptis kan membuka jalan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, kalau Yohanes Pembaptis sudah berjasa, mestinya ketika Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan penjara, Tuhan Yesus waktu dengar itu kalau Tuhan Yesus ini Mesias, Tuhan Yesus datang lalu menolong, membebaskan Yohanes Pembaptis dari penjara. Itu harapannya Yohanes Pembaptis. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak datang-datang. Dan kalau Bapak Ibu baca, Tuhan Yesus datang tidak menyelamatkan Yohanes Pembaptis? Tidak. Yohanes Pembaptis mati di dalam penjara. Diapakan? Dipancung, dipenggal kepalanya. Ya, karena itu Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang ketiga, seorang yang membiarkan kekecewaan. Yang pertama, kehilangan sukacita. Yang kedua, tawar hati. Yang ketiga, paling fatal, dia akan kehilangan iman. Dengan kata lain, menolak Tuhan. Wes gak Yesus-Yesusan, gak gereja-gerejaan, gak paten, kata itu. Ini orang sudah kecewa tingkat tinggi seperti ini, dia menolak. Ini perkataan Tuhan Yesus. Orang yang berbahagia, orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi orang yang membiarkan kekecewaan terus ada dalam hatinya, itu akan sampai pada satu tahap nanti dia akan menolak Tuhan. Dia berkata, percuma, aku ikut Tuhan, aku percaya Tuhan, aku melayani Tuhan, percuma, sudah aku berhenti. Aku tidak mau lagi percaya dan ikut Tuhan. Aku tidak mau. Kecewa, kehilangan iman, menolak Tuhan. Ya, jadi inilah 3 akibat dari kekecewaan. Jadi ternyata kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, akibat dari kekecewaan itu tidak main-main. Ya, akibat dari kekecewaan itu tidak main-main. Itu fatal buat kita umat Tuhan. Yang pertama, sukacitanya hilang. Yang kedua, hatinya jadi tawar. Dan yang ketiga, bisa kehilangan iman, menolak Tuhan. Oke, sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Karena kan semua orang kalau dipikir baik-baik semua pernah kecewa, betul ya? Semua pernah kecewa tuh. Ada yang tidak pernah kecewa? Kalau mau jujur ada, semua pernah kecewa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan? Caranya cuma satu, ya, tidak sulit sebenarnya, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, tidak sulit untuk dimengerti, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana Pak cara mengatasi kekecewaan? Cuma satu jawabannya, ubah fokus kita. Sekali lagi, ubah fokus kita. Orang yang kecewa, fokusnya adalah dirinya. Sekali lagi, orang yang kecewa, fokusnya adalah dirinya. Maksudnya keinginannya, harapannya,
kehendaknya. Betul? Dia berharap keinginannya, harapannya, kehendaknya terjadi, terlaksana, terwujud. Berarti fokusnya adalah dirinya. Ya, saya kasih contoh. Lukas 24 ya, kembali Lukas 24 ayat yang ke-21. Tadi tentang dua orang yang pulang ke Emmaus gitu ya. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan. Kami ini berarti dua orang itu, dua orang murid itu yang kecewa itu ya, bahwa dialah ini maksudnya Tuhan Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi rupanya para murid itu punya harapan, ya, punya keinginan Tuhan Yesus datang jadi pemimpin besar, jadi raja mereka, lalu membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Romawi. Karena waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi, Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, orang yang dijajah itu pasti nggak enak, loh. Ya, bangsa Indonesia waktu yang lalu dijajah, wah nggak enak. Ya, Israel waktu itu dijajah. Nah, para murid berharap Tuhan Yesus datang, melihat Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus jadi pemimpin, jadi raja mereka, menolong mereka untuk mereka bisa bebas dari penjajahan Romawi. Ternyata Tuhan Yesusnya mati. Kecewa. Harapan mereka tidak kesampaian. Nah, orang yang kecewa fokusnya adalah pada dirinya, pada keinginannya, pada kehendaknya, pada harapannya. Bagaimana mengatasi kekecewaan? Ubahlah fokus kita. Fokusnya sekarang tidak boleh kepada diri kita, tapi fokusnya harus kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini mudah untuk dimengerti, tidak sulit ya. Tidak sulit untuk dimengerti kan? Cuma mengubah fokus, ya, tidak sulit tapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena biasanya manusia menjalani hidup itu fokusnya adalah diri sendiri. Betul atau betul? Betul. Kalau mau direnungkan baik-baik, fokusnya itu supaya aku ini puas, supaya aku ini senang, harapanku terpenuhi, keinginanku semuanya terwujud. Kira-kira kan seperti itu ya. Berarti fokusnya pada diri sendiri. Tapi Tuhan mau fokus kita harus kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita lihat ayatnya. Lukas 24 ayat yang ke-32. Tetap Injil Lukas ya, pasal 24. Sekarang ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia di sini Tuhan Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi rupanya dua orang ini yang tadi lagi kecewa ya, kehilangan sukacita, hatinya jadi tawar, ya, sampai mereka memutuskan pulang kembali ke kampung halamannya Emmaus. Nah, Tuhan Yesus datang, ngomong-ngomong sama mereka, sharing, tapi mereka belum tahu kalau itu Tuhan Yesus belum tahu, karena ada kekecewaan menutup mata mereka sehingga mereka nggak kenal itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong firman, Tuhan Yesus menjelaskan firman, Tuhan Yesus menerangkan firman, disampaikan firman. Dengannya mereka mengakui, bukankah hati kita berkobar-kobar? Orang yang kecewa seperti dua orang ini, hatinya kecewa, kehilangan sukacita, tawar hati, ya. Ketika dia terima firman, dengar firman, maka firman yang disampaikan oleh Tuhan itu membuat hati mereka berkobar-kobar, punya semangat, punya gairah. Maka penting untuk kita mengubah fokus, bukan lagi fokus kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena Tuhan dan firman-Nya itu yang bisa mengubah hidup kita. Ya, jadi ubah fokus kita. Kalau biasanya fokusnya kepada diri sendiri, apa yang aku mau,
Apa yang aku suka, apa yang aku ingin, itu harus terjadi. Sekarang dirubah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidupku. Ya, tidak sulit dimengerti, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ya, karena berarti bukan mau kita, maunya Tuhan yang penting dalam hidup kita. Ya, nah dengan demikian timbul pertanyaan, apakah kita sebagai umat Tuhan tidak boleh punya keinginan? Boleh tidak, saudara? Kita sebagai umat Tuhan punya keinginan? Boleh, boleh. Tapi batasannya sampai seberapa? Kita buka Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Segala hal keinginan berarti boleh punya keinginan, ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi kalau punya keinginan, sampaikan kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan, nah ini yang nggak boleh lupa. Terjemahan yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, waktu saya baca lebih jelas. Dikatakan begini, janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa, sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Boleh punya keinginan? Boleh. Boleh. Bahkan dikatakan sampaikanlah keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Tetapi satu yang tidak boleh lupa, harus disertai dengan ucapan syukur. Apapun jawabannya dari Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Kalau Tuhan kasih jawaban ya, wah tentu bisa bersyukur ya. Keinginan kita terpenuhi, kita pasti, wah terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tapi kalau Tuhan bilang, tunggu dulu, mulai, aduh Tuhan kok suruh nunggu lagi, sudah lama loh nunggunya, suruh nunggu lagi, mulai agak kurang suka, mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan bilang, no, tidak, waduh, bisa nggak saudara? Jawaban doa itu tidak. Bisa. Sudah ingat waktu Paulus berdoa supaya duri dicabut? Apa jawaban Tuhan? Tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kawan Allah kuasa Tuhan jadi sempurna. Lalu Rasul Paulus tuh minta, Tuhan bilang jawabannya tidak. Rasul Paulus ini rasul yang hebat tuh, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi waktu minta, ada kalanya Tuhan bilang tidak. Ya, mari kita mau belajar. Punya keinginan, boleh. Tuhan aku kepingin begini, Tuhan aku rindu seperti ini, aku berharap seperti ini, boleh. Sampaikan kepada Tuhan, boleh. Tapi jangan lupa, waktu menyampaikan kepada Tuhan di dalam doa, sertai dengan ucapan syukur. Aku belajar bersyukur Tuhan, aku berserah dan percaya apa yang Tuhan jawab, apa yang Tuhan buat dalam hidupku itu selalu baik adanya. Ingat ayat yang berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi fokusnya bukan pada keinginan kita, bukan pada kehendak kita, bukan pada harapan kita, tetapi fokusnya kepada kehendak Tuhan. Nah, ketika kita fokus kepada kehendak Tuhan, maka itu berarti kita tidak memaksakan kehendak kita. Sekali lagi, orang yang fokus kepada Tuhan, maka berarti dia tidak memaksakan kehendaknya. Teladan Tuhan Yesus, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, tetapi biarlah bukan kehendakmu yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Akhirnya Allah Bapa menjawab apa? Waktu Tuhan Yesus minta cawan dilalukan, enggak, Tuhan Yesus harus menjalani, ya, sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus saja dijawab sama Allah Bapa, tidak.
Ya, teladan untuk tidak memaksakan kehendak kita. Dan ketika kita fokus kepada kehendak Tuhan, berarti kita itu sedang memilih untuk tidak kecewa. Sekali lagi, umat Tuhan yang bisa fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, berarti mereka itu memilih untuk tidak kecewa. Jadi ternyata kecewa itu pilihan, saudara. Kita tuh bisa menentukan, bisa memilih, saya ini mau kecewa atau saya ini mau tidak kecewa, bisa. Bagaimana caranya memilih? Dengan cara fokus kita kepada siapa? Fokus kita kepada diri kita, kehendak kita, maunya kita, itu berarti milih untuk kecewa. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan dan kehendaknya, berarti kita milih untuk tidak kecewa. Ya, oke, biarlah firman Tuhan untuk jadi berkat. Mari, kalau kita pernah kecewa atau mungkin hari-hari ini sedang kecewa, minta Tuhan, aku mau kekecewaan ini dilepaskan dari hatiku, dilepaskan dari hidupku. Bagaimana caranya? Cuma satu. Tidak sulit dimengerti, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Ubah fokus kita. Fokus kita bukan lagi kepada diri kita, tapi fokus kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehendaknya. Ayat penutup terakhir, ya, Ibrani 12 ayat yang ke-25 bagian A. Setelah ini pelayan mimbar, pelayan bersama kudus bisa maju ke depan. Ibrani 12 ayat 25 bagian A. Saya tunggu, kita akan baca sama-sama sampai dengan kata yang berfirman, lalu kita aminkan bersama-sama. Ibrani 12 ayat 25 bagian A. Oke, semua sudah dapat ya? 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang sama-sama berkata amin. Jagalah supaya kita sebagai umat Tuhan jangan sampai menolak Dia, Guru Besar, menolak Tuhan yang berfirman. Maksudnya jangan membiarkan kekecewaan sampai akhirnya menolak Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar, pelayan bersama kudus, siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu, inilah hatiku, kuberikan bagimu ya Tuhan. Hidupku
setiap kami, sehingga kami boleh terbebas dari kekecewaan. Kami tidak membiarkan kekecewaan itu menguasai hati dan hidup kami, karena kami membawa dampak dan akibat yang buruk, akibat yang negatif, akibat yang fatal bagi hidup kami. Kami akan kehilangan sukacita, hati kami jadi tawar, bahkan kami akan kehilangan iman, menolak Tuhan karena kekecewaan yang berlarut-larut terus ada dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan bagian kami, yaitu mengubah fokus kami, bukan berfokus kepada diri kami, keinginan kami, harapan kami, tetapi kami berfokus kepada Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Kami boleh memiliki keinginan, tetapi biarlah kami menyampaikan keinginan kami kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun yang Tuhan berikan jawaban buat kami, itu yang terbaik. Kami mau belajar untuk tetap bersyukur, sehingga kami tidak diliputi dengan kekecewaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami umat-umat Tuhan yang mengerti tentang kebenaran firman dan mau mempraktekkannya, kami pasti akan dibebaskan, diperdekakan dari kekecewaan. Sementara Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perkataan, lewat pemikiran, ataupun perbuatan kami yang tidak seturut kehendak Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, ketika kami mohon pengampunan dengan penuh kesungguhan, Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga kami dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, kita tolong Pak Mur. Kita akan katakan lewat satu pujian, besar mulia kasih. Curahkan
menjadi anak-anak-Nya. Anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kita. Semua terjadi membuktikan kasih-Nya yang sungguh luar biasa atas kita. Dan mari kita mengingat akan kasih-Nya yang besar dan ajaib, kasih-Nya yang besar dan mulia buat kita. Dengan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi, melayakkan setiap kami umat-umat. Untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari kita akan angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya.
sudah mengalir atas setiap kami. Kekuatan yang baru Kau curahkan buat kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di tengah tantangan kesulitan. Kami tidak kecewa, kami tidak patah semangat, kami tidak tawar hati, kami tidak menolak Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan yang baru, sehingga kami boleh menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan, dan kami pasti akan keluar sebagai pemenang. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang. Terima kasih Tuhan. Bahkan berkat-Mu sudah Kau curahkan buat setiap kami. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan. Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat saudara seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka yang membutuhkan bantuan doa. Jikalau ada mereka yang sakit, Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah, kami menantikan Tuhan. Kau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.